Tenang, sabar. Anda kan sedang mencari ilmu saya kan. Saya sampaikan kepada Anda. Ya, kalau buru-buru kalau emang mau tidur tidur aja nggak apa-apa. Ya, baik. Saya bacakan kepada Anda apa yang saya bacakan di sini. Ya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat mutasabihat. Jadi Allah ngejelasin ya. Saya ngejawab bukan kata saya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasabihat. Darinya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwil atau alasan ya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya kan? Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya itu datang dari Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Gitu loh Kang. Ya. Jadi kalau saya melihat di sini insya Allah kalau apa yang Anda maukan itu ya gitu tadi ada mutasabihat. Ya Allah ngejelasin begitu kok. Ya, kalau saya lebih sila mukamat apa? Ya larangannya jelas, perintahnya jelas, itu yang mukamat. Ada pengumuman ya serahkan kepada orang-orang yang sangat menguasai. Karena seperti yang tertulis, ya kan? Di sini ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, yaitulah mereka yang mendalam ilmunya ya akan mampu untuk mentasabihatkan gitu. Sementara Anda berbicara dengan orang yang terbatas dalam hal ini, ya kan? Jujur itu penting. Makasih. Saya berusaha untuk menjawab ya, dan saya berusaha untuk menjelaskan. Jadi kadang-kadang ketika kalian lebih cenderung mempersulit diri gitu kan dengan tidak melihat Al-Quran secara utuh, ini kelemahan. Tapi ya saya harus memaklumin karena Anda modalnya adalah mencari-cari kesalahan kan. Kebenaran yang jelas di depan mata oleh Anda akan dikatakan salah. Islam mewajibkan jilbab contoh, Anda kan tidak akan menyadari itu kebaikan. Iya kan? Jadi kalau kami umat Islam memberikan yang mahkamat ini, contoh tadi jilbab, bagi Anda itu sesuatu yang salah. Dan tidak akan jadi suatu bentuk orientasi pemikiran. Kan gitu kan? Islam melarang mabuk, melarang judi, melarang jinah, memerintah untuk berjilbab, memerintahkan untuk berbaik kepada orang tua, kepada tetangga, fakir, miskin, anak-anak terlantar gitu kan. Itu di mata Anda tidak akan menjadi sorotan. Gitu. Tetapi Anda akan mencari sesuatu yang di luar itu. Kan gitu. Padahal kami punya alasan. Apa alasannya? Tadi ayat yang saya sampaikan. Ya, ketika ayat mutasabihat itu hak Allah ya untuk menjelaskannya dan itu akan dijelaskan oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Kan gitu. Ya, dan justru kesesatanlah orang yang cenderung kepada mutasabihat. Jadi kalau Anda lebih cenderung ingin tahu yang mutasabihat, artinya Anda ini sedang terjerumus ke dalam kesesatan. Kenapa yang muhkamat tidak Anda perhatikan? Kenapa yang ayat-ayat yang pokok yang jelas tidak Anda perhatikan? Kan gitu ya. Itu Qur'annya begitu bicaranya. Jadi saya tidak menambah, tidak mengurangi apa yang tertulis. Gitu. Dan Islam itu harus begitu. Apa yang tertulis itu yang jadikan pemikiran. Karena tugas manusia di muka bumi ini adalah ibadah. Bukan mengetahui perintah, bukan mengetahui larangan, tapi melaksanakan perintah. Apa yang diperintahkan yang jelas ya kita ikutin. Apa yang perintah dan larangan yang jelas ya kita jauhin. Begitu. Tapi ya saya maklumin sekali. Ya itulah keterbatasan. Jangan kitab kami gitu kan, kitab sendiri aja oleh kalian makan di nggak mau ngomong. Sekali lagi kebanggaan bagi saya adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu yang jelas. Lalu bismillah dan hanya bertawakal kepada Allah kami laksanakan. Alhamdulillah saya mendapatkan larangan yang jelas. Dari siapa? Dari Tuhan kami. Lantas kami meninggalkannya. Begitu. Dan ini adalah bentuk daripada pengabdian. Tentunya di sini ada dua kemungkinan. Pahala atau dosa. Kan gitu ya? Gitu. Manusia hari ini setahu saya dikasih dua pilihan. Gitu.
Tuh, mengikuti perintah, menjauhi larangan, atau sebaliknya, mengikuti pelarangan, menjauhi perintah. Gitu ya. Dan kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk kemampuan untuk itu semua. Mau melaksanakan perintah Allah mampukan, mau melaksanakan larangan juga Allah mampukan. Mau menjauhi perintah Allah mampukan, mau menjauhi perintah pun, melaksanakan perintah pun Allah kuatkan. Gitu loh. Ini yang belum dipahami oleh Anda. Ya. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini di mata Allah itu dikasih kemampuan, atau mungkin bahasa kalian tuh free will ya. Kasih kemampuan untuk melakukan semua itu. Ya, dikasih kemampuan, dikasih kesempatan. Ya, ibarat kata ada dua gelas di depan kita, yang satu gelas minuman keras, yang satu gelas jamu. Ya kan, yang minuman keras tentunya enak, manis gitu kan, tetapi memabukkan. Sementara jamu pahit, getir, tetapi yang menyehatkan. Tangan Anda mampu untuk merogoh itu, mengambil itu, salah satu dari itu. Ya kan? Pikiran Anda yang menjadi penentu. Mengikuti hawa nafsu atau mengikuti wahyu. Kan gitu ya? Iya. Hari ini walaupun Yesus udah nggak ada, itu tetap ada berlaku. Jadi kalau tuh ada istilah pengampunan dosa, itu nggak masuk. Karena hari ini manusia dikasih kebebasan dan sekaligus juga pilihan. Kan gitu ya? Iya. Pilihan itu ada di depan kita hari ini. Mau yang di mana silakan. Yang ini aja Anda belum sadar, ya sadari dulu dong. Apa penjelasan saya silakan Anda ulangi. Paham nggak kalimat saya? Kenapa dalam Quran ada kata-kata yang mutasabihat? Ada kaf ya ain shad, ada toha, ada yasin. Kan gitu. Ya, kenapa itu ada? Ya silakan. Ya, tapi kalau Anda lebih cenderung hanya itu yang jadi permasalahan, ya ternyata Anda gagal. Al-Quran kami itu ya seni di dalamnya. Iya kan? Mengandung seni gitu. Yasin kan gitu. Ini akan jadi bahan perhatian. Wal Qur'anil Hakim. Tuh. Ya. Quran ini adalah hukum, innaka laminal mursalin, dan engkau sesungguhnya adalah salah satu dari rasul-rasul Allah. Salah satu dari utusan-utusan, kan begitu. Ya. Jadi Quran itu seni, Kang. Perhatikanlah. Ya. Terus kalau Anda hanya bertepuk dengan hanya ayat itu saja, mungkin 1, 2, 3, 4 ayat yang jadi permasalahan, terus Anda tidak melihat ayat yang lain, ya kecelakaan bagi Anda tentunya. Yang ini dulu, jangan kemana-mana, ini dulu dipahami. Ya, biar Anda paham, baru kalau udah Anda paham, baru kita beralih ke topik yang lain. Oke? Orang kalau kelas 1 aja nggak naik, ya gimana bisa naik kelas 2? Kelas 1 dulu dikuasai materinya, baru nanti naik ke kelas 2. Kelas 1 aja nggak mampu dikuasai, gimana bisa pindah? Ayolah, berpikir realistis. Saya kasihan kepada Anda nanti, ya. Orang masih di TK ingin di SMP, ya tentunya Anda yang kelabakan, bukan saya, ya. Ayolah, saya kan gurunya di sini. Kasihan. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi sesuatu, ya inilah kalian ya, gitu. Jangan kita suci orang diperkosa. Kadang-kadang nyolong kita suci yang lainnya, kan gitu. Ya, sebagai bentuk keinginan diakui, nyolong kita suci orang lain. Orang Yahudi diambil. Terhadap Al-Quran juga diperkosa gitu kan. Kalian ini orang yang lucu kan, ya, terhadap Quran seakan-akan dihina, dinista, tapi dalam realitanya kata Allah diambil, kata Rasul diambil, kata Nabi diambil, Alkitab diambil. Wah, Yesus begini-begini dari mana? Dari kitab sebelumnya, di mana? Dari Taurat, Perjanjian Lama lah.
Gitu. Ini apa bedanya coba? Anda punya mobil, wah mobil saya bagus, lihat. Bener punya kamu? Iya. Mana suratnya? No, di orang Yahudi gitu. Ini Anda punya mobil siapa? Kalau ternyata mobilnya dipegang, BPKB-nya dipegang oleh orang Yahudi, STNK dipegang oleh Yahudi, berarti itu mobil, bukan mobil antum ini. Ketawa. Saya sampai batuk-batuk. Tapi ya inilah. Tapi nggak apa-apa, seni ya temen ya, maaf ya. Kang Ogo, maaf nih. Saya sambil sampai batuk-batuk, saya ketawain antum. Ya. Jadi silakanlah. Itu orang muslim kok kalau debat pakai ketawa-ketawa, itu dari iblis atau dari setan ya? Sedikit-sedikit ketawa, nggak lucu kali. Enggak, Kang. Saya lucu aja gitu kan. Satu soal aja katanya belum selesaikan, udah nyari yang lain gitu kan. Ya bagusnya kan gitu ya, semester 1 diselesaikan dulu, nilainya udah nilai maksimal gitu kan. Baru ke semester 2 dengan harapan ya nilainya pun maksimal. Kalau semester 1 aja nilai jeblok ya gimana bisa kan? Naik aja enggak. Gitu loh Kang. Ya, jadi kita harus realistis juga kan melihat pernyataan kalian itu gitu loh. Maka saya Allah sampai batuk-batuk. Allah katanya apa disebut? Ini katanya berhala. Tapi kata Allah dipakai di Kristenan. Ya Allah ya Rabb. Ya, kalau orang sudah bilang katanya di poyok di lebok ini. Fakta sejarah bahwa Ka'bah sudah lama ini, sebentar Allah dulu ya. Sebentar dulu. Ya, mana tadi? Sebelum Muhammad menyebar agama Islam, nama Allah sudah dikenal oleh bangsa Arab bersama-sama, dan berhala mereka yang pusat ada di Ka'bah Mekah adalah merupakan fakta sejarah, gitu kan? Tetapi hari ini orang-orang Kristen menggunakan kata Allah. Kalau Islam itu goblok, bego ya, atau salah menyembah berhala, kalian mengikuti hal yang sama. Itu kan. Ini perhatikan kalimat saya nih. Kata si kupret 00120 sekian-sekian. Dia bilang bahwa Islam itu katanya punya Tuhannya itu di mana Allah itu berhala. Konyol, tolol, bego kalau saya katakan ya. Kalau ternyata itu berhala, oleh mereka diambil kata Allah. Ketika diminta bahwa itu jangan sampai gitu kan, itu hanya untuk orang Islam, mereka nggak mau menghapus kata Allah di dalam kitab mereka. Ayo, menurut kamu yang bego ini siapa? Mereka coba. Maaf ya, coba antum pikirkan. Ya, Islam menyembah berhala, berhalanya namanya Allah, Allah diambil oleh orang Yahudi, orang Kristen. Orang Islam meminta nih berhalanya untuk dikembalikan. Nggak mau. Tetap dipertahankan oleh orang-orang Kristen. Dia nggak mau menghapus kata Allah. Dia nggak mau menghapus kata Alkitab. Ruh Kudus. Allah Akbar, ya Allah ya Rabb. Saya sampai ketawa nih, sampai mau kencing. Kalau saya malu bener loh Kang. Ya, saudara-saudaraku Kristenan yang mungkin mendengar kalimat saya ini. Sangat-sangat malu. Dituduhnya Islam begini dan begitu gitu kan. Terutama kata Allah dulu dah. Nanti akan ada kalimat-kalimat yang lain tentang Ruhul Kudus, ya kan, Isa Al-Masih itu ada itu. Dan lucunya dari kalian pun ada dua kelompok gitu kan, yang mempertahankan bahwa Isa adalah Yesus. Ada juga kelompok yang lain mengatakan Isa itu bukan Yesus gitu kan.
Aduh ya Allah ya. Terutama kata Allah ini dulu dah ya. Perhatikan kata Allah. Di mata kalian dia katanya berhala. Ayo dong berhala kami jangan kamu ambil. Biarkan berhala kami yang menyembahnya. Jangan kau ambil berhala gue. Kenapa dipakai di Kristen? Itu yang terjemahkan Alkitab bukan orang Kristen. Maaf ya, bukan pendeta atau pastor. Tapi siapa? Ini karena politik di Indonesia. Yang terjemahkan orang Muslim, goblok. Bisa disimpulkan sekarang yang menyembah berhala itu ya orang Kristen, orang Islam gitu ya. Orang Islam menyembah berhala, orang Kristen menyembah berhala, dua-duanya masuk neraka. Makanya kamu tuh harus belajar sejarah, ya kan? Sejarah Quran itu bagaimana? Itu hanya batu hitam, ya kan? Di kota Mekah. Itu kamu kan nggak tahu sejarahnya. Baru akhir-akhir dikebongkar di Indonesia bahwa Allah itu dewanya bangsa Arab. Ya berpuluh-puluh tahun, beratus tahun di Indonesia nggak tahu kan? Nah, karena sejarah. Begitu juga sejarah Alkitab, Injil di Indonesia. Yang terjemahkan dulu siapa waktu zaman Belanda? Oke, siapa? Sekarang baru tahu kan? Oke. Ada kata goblok di belakang. Saya nggak tahu siapa yang goblok di antara kita hari ini. Anda yang melempar masalah, Anda yang menyatakan bahwa Islam itu punya Tuhan yang namanya Allah itu berhala, Anda yang nulis. Saya ikuti narasi Anda ini kan. Gobloknya itu kok kata Allah dipakai gitu loh. Ayolah balikin lagi kata Allah untuk orang Islam saja. Biarkan orang Islam saja yang menyembah berhala. Kalian jangan. Kalian orang yang terselamatkan. Ya, kata Quran, kata Alkitab itu dari agama, dari Tuhannya yang berhala. Kata Rasul itu dari Tuhan yang berhala. Kata Ruh Kudus itu dari bahasa yang berhala. Ya, kata Isa Al-Masih itu kata Tuhan yang berhala tadi. Jangan dipakai itu. Ini pasti nih orang-orang para Kristen pasti pada ketawa dengerin dia. Atau pada marah. Ini orang yang udah bilang goblok kata ini. Gak tahu siapa yang goblok. Teman-teman, udah jam 2.25 ya. Saya pikir saya cukupkan dulu. Karena saya nggak mau ada di antara kalian yang marah ya. Jadi saya sedang menjelaskan sesuatu sesuai dengan apa yang saya tahu ya. Kalau di sini udah ada yang marah, saya nggak boleh. Tuhan saya mengajarkan janganlah kamu marah, ya, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Kan udah ada yang marah, ya kan, daripada nanti hubungan kita jadi jelek, saya cukupkan dulu ya. Tapi jadi bahan evaluasi adalah mungkin besok-besok harus agak malu, ya, menggunakan kata-kata serapan yang datang dari berhalanya umat Islam. Ya, karena Quran itu kami dapatkan dari Allah. Kalau Allah kalian nisbatkan sebagai berhala, berarti berhala umat Islam jangan kamu ambil. Ya, itu ingat aja ya. Ini sindiran tapi ya harus jadikan bahan evaluasi gitu kan. Jangan sampai kata orang Sunda seperti saya bilang tadi, dipoyok, dilebok. Ya, lu hina-hina tapi lupakan juga gitu. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Itu dulu teman-teman, Kang Gogo, Kang Kupret ya. Saya kasih nama antum Kupret, saya nggak tahu namanya. Saya minta maaf, silakan. Mungkin antum istirahat aja dulu lah ya. Jangan sampai kalimat-kalimat goblok keluar, ya kan. Kalimat-kalimat yang sumpah serapah keluar. Ya, insya Allah
saya menyayangi antum semua karena Allah gitu kan, karena berhala. Semoga Allah memaafkan. Makasih. Assalamualaikum. Anda itu ulang-ulang kata Allah dipakai. Saya tidak pakai ya, sorry ya. Yesus itu buat saya iblis, setan, batu hitam, oke? Kok kamu bilang saya yang pakai? Begitu banyak orang Kristen nggak pakai Allah lagi sekarang. Karena udah tahu sejarah Alkitab di Indonesia. Kami itu pakai Theos dari Yunani itu. Karena apa? Yesus dulu berbahasa Yunani di Israel. Karena itu di daerah perdagangan memakai bahasa Yunani. Oke. Nah, kamu di sini pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, Tuhan harusnya. Kalau Allah itu dewanya bangsa Arab, bukan Tuhan kamu itu. Ya kan, kamu itu di Indonesia udah punya Tuhan, yaitu mendingan kita pakai kejawen. Kejawen lebih mulia daripada Muslim, oke? Saya nggak marah, kamunya aja yang udah nyungsep. Kamu sebut orang Kristen pakai Allah. Kami nggak pakai Allah, goblok. Itu aja tuh pendeta-pendeta dan yang lain-lain. Kalau kami itu sekali lagi tidak pakai Allah. Di room ini kok nggak ada yang pakai Allah lagi yang Kristen? Cuma kamu aja yang bego. Ya di Quran juga nggak ada pakai kata Allah. Kok kami. Tapi ini Buddha ini muter-muter balik. Seakan-akan mereka bangga. Allah itu bukan Quran punya. Itu dewanya bangsa Arab. Tapi Muslim dunia nggak punya malu. Karena mau cari uang ya, nunai haji. Iya. Saya bangga dengan Anda. Sangat bangga. Tolong ini sampaikan ya kepada sahabat-sahabat Anda di kekristenan untuk di antara teman-teman Anda tidak menggunakan kata Allah. Gaungkan itu ya. Malu dong kita gitu kan. Malu dong kita. Masa menggunakan kata Allah? Sementara Allah itu adalah berhala gitu kan. Ya, nggak boleh kita menggunakan kata berhala. Ayolah, jangan kita menggunakan kata Allah, ya, Ruhul Kudus, ya, terus apa lagi? Alkitab, jangan, malu kita. Ya, kita udah menuduh orang Islam itu berhala. Saya sepakat dengan Anda. Ya, pergunakanlah Theos saja, Theos. Ya, Anda dari Yunani, betul, setuju saya. Anda bukan lagi pengikut Nabi Isa, setuju saya. Harusnya Anda berlepas diri dari Taurat, itu saya setuju. Akbar ya Allah. Ya, setuju Kang. Ya, saya sangat setuju dengan Anda. Pertahankan itu. Ya, ini maaf mungkin kata-kata terakhir saya. Silakan Anda pertahankan itu. Sampaikan ke teman-teman. Ya, nanti saya juga akan menyampaikan bahwa Anda, nanti saya kasih nomor Anda ya, telah meminta atau sepakat bahwa kata Allah itu tidak pantas dipakai oleh Anda. Ya, dan Anda juga akan mempersalahkan orang-orang Kristen yang menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Wahyu, kata Kudus, ya, kata Roh. Cari dah, pakai angin gitu, pakai jangan pakai roh, ya, angin yang melayang-layang jangan pakai roh. Terus apa lagi ya? Banyak sekali ya yang dari Islam itu mempermalukan kita ya, malu kita, iyalah malu. Kita kan punya bahasa dari Yunani, pakai yang dari Yunani lah. Ya apostolos, jangan pakai rosu, nggak mengguna itu. Malu-maluin ya Kang ya.